Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengerjakan soal ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba belajar yang namanya remote access. Nah, pada awal-awal teman-teman pasti tahu untuk meremote itu kita harus menggunakan yang namanya kabel. Nah, kabel yang meremote access itu adalah namanya konsol ya teman-teman. Untuk di paket tracer ini ada di sini yang warna biru. Oke, pertama kita tambahkan PC-nya terlebih dahulu. Kita simpan di sini. Lalu kita hubungkan kabelnya. Ini konsol dari router. Ini konsol terus ke PC. Nah, ini kita pencet RS232 karena itu adalah port serial dari komputer ya, teman-teman. Oke, sudah. Nah, ya, teman-teman. Biasanya kita konfigurasi pada switch atau router itu tinggal masuk lalu ke tab CLI ya. Nah, untuk di real device-nya itu tidak ada. Tab CLI itu hanya ada di Cisco ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya kita harus membutuhkan kabel ini, kabel konsol, lalu hubungkan dengan komputer. Nah, untuk meremote-nya kita pertama buka PC6, lalu ke menu desktop, lalu di sini ada tulisan terminal. Kita pencet, lalu tinggal oke saja, lalu sudah masuk. Kita coba enter. Kita menu privilege, configuration terminal tuh. Atau kita end, bisa tuh. Gitu ya untuk meremote. Nah, yang jadi permasalahannya, kabel konsol ini tidak panjang. Yang paling panjang hanya sekitar 3 meter. Untuk kabel konsol ini ya teman-teman. Nah, untuk solusi yang seperti ini, kita ada yang namanya Telnet dan SSH. Kita tulis terlebih dahulu. Telnet dan itu saja dan SSH. Oke, sudah. Nah, apa sih Telnet dan SSH itu? Telnet dan SSH ini adalah agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misalkan di sini PC 14 ingin meremote kan jauh ya dari router dan switch. Nah, kita pakai Telnet dan SSH untuk meremote-nya. Agar bisa meremote Telnet dan SSH tersebut, kita konfigurasi pada switch dan routernya. Nah, setelah itu bisa diremote dan dikontrol dimanapun dan kapanpun. Dan gitu ya, untuk pengenalan dari Telnet dan SSH. Pada video selanjutnya kita akan coba mempraktekkan Telnet dan SSH tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba praktik atau konfigurasi Telnet dan SSH. Namun di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi Telnet saja. Dan yang SSH itu untuk video selanjutnya. Oke, kita masuk saja kepada routernya, ke tab CLI, lalu ke menu privilege, lalu ke menu global configuration. Lalu di sini teman-teman ketikkan komennya yaitu line FTY 0. Nah, di sini bebas ya angkanya mau berapa, kita tanda-tanya dulu terlebih dahulu. Nah, ternyata yang ada itu 1 sampai 15. Oke, misalnya di sini kita pakai angka 2 saja. Nah, untuk command line VTY ini adalah ada berapa orang yang bisa masuk pada telnetnya secara bersamaan. Nah, di sini 0 sampai 2. Yang artinya ada 3 ya teman-teman yang bisa connect ke telnetnya secara bersamaan yaitu 0, 1, dan 2. Oke. Setelah itu kita akan masukkan passwordnya. Password misalnya di sini kita memakai passwordnya admin. Enter. Lalu login. Nah, komen login ini adalah saat kita akan masuk pada telnetnya, kita harus memasukkan passwordnya yaitu admin ya teman-teman. Itu untuk fungsinya login. Nah, setelah itu kita memasukkan komennya lagi yaitu transport in
input telnet. Nah, jika teman-teman ingin SSH, kita ketikkan saja transport input SSH. Dan untuk sebenarnya transport input ini by default ini adalah AL. Nah, artinya kode transport input ini adalah untuk remote security apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk by default AL ini artinya bisa telnet dan juga bisa SSH. Oke, namun di video kali ini kita akan mengkonfigurasi telnet saja. Enter. Oke, sudah. Itu untuk konfigurasi telnet. Di sini kita hanya membutuhkan 4 komen saja, yaitu len FTY, len VTY, lalu password, lalu login, dan yang terakhir transport input. Oke, kita exit. Terlebih dahulu. Oke. Kita akan coba di komputernya. Misalkan di sini ada PC 11. Kita ke desktop, lalu ke telnet atau SSH clean. Lalu kita pilih connection type-nya telnet. Nah, untuk IP address ini adalah yang ini, VLAN ya teman-teman. Oke. Namun, ini kita memakai IP gateway-nya, bukan IP yang 10.0 ini, atau 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, bukan. Ini IP gateway-nya. Nah, di sini, di router ini, IP gateway-nya semuanya satu. Oke, kita langsung saja, misalkan di sini 20.20.20.1. Connect. Lalu di sini ketikkan komennya, yaitu admin. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa di sini tidak muncul? Karena itu biar aman ya, teman-teman. Sebenarnya itu sudah muncul di sini, namun tidak dikelihatan. Oke, enter. Nah, kita sudah masuk kepada routernya, ke tab CLI-nya. Nah, kita masuk ke menu privilege. Dan bisa dilihat sendiri bahwa kita tidak bisa masuk pada menu privilege-nya. Karena di routernya kita belum setting security-nya. Atau kita belum setting enable secret-nya. Oke, kita coba setting pada routernya agar kita bisa masuk kepada menu privilege. Oke, kita keluar lalu ke router. Lalu di sini kita komennya yaitu enable secret. Misalnya di sini kita passwordnya yaitu sekolahan.id. Enter. Oke, kita balik lagi kepada PC-nya. Lalu kemudian desktop kalian. Misalkan sekarang 30.30. Connect. Oke. Passwordnya admin. Lalu ke menu privilege. Passwordnya yaitu sekolahan.id. Enter. Sekolahan.id. Enter. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa sekarang ini sudah masuk ke menu privilege. Oke, kita masuk ke menu global configuration. Nah, teman-teman di sini bisa nyeting-nyeting ya teman-teman karena udah di menu global configuration. Gitu ya untuk konfigurasi telnet. Jadi di sini kita tidak usah memakai tab CLI lagi atau menggunakan kabel konsol lagi. Namun sekarang kita bisa memakai telnetnya untuk mengkonfigurasinya. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi SSH. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah konfigurasi telnet. Namun di sini beberapa orang menganggap telnet itu tidak secure atau tidak aman karena hanya disuruh memasukkan password doang. Kali ini kita akan mengkonfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Oke, kita masuk kepada routernya terlebih dahulu. Oke, enter. Kita ke menu global configuration terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan menyetingnya. Oke, komennya yaitu username. Misalkan di sini username-nya yaitu admin1. Lalu passwordnya misalnya admin1 juga. Admin1. Oke. Enter. Lalu kita ketikkan komen yang kita akan konfigurasikan yaitu telnet.
Oke, kita ketikkan line VTY dulu. 0 sampai 2, enter. Lalu di sini ketikkan komennya yaitu login lokal. Enter. Nah, untuk kemarin kita komennya yaitu login doang ya teman-teman, tuh login doang. Nah, itu hanya disuruh memasukkan passwordnya doang. Namun di sini untuk login lokal itu disuruh masukkan username dan password ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Transport input telnet. Enter. Oke, kita coba lihat di PC berapa? PC 12 ya teman-teman. Enter. Lalu ke desktop, ke telnet SSH, ininya telnet. Oke. Di sini kita pakai VLAN 30 saja. Oke, connect. Kita yang ini aja dah. Telnet. Oke. Kita pakai VLAN 2021. Oke. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa kita harus memasukkan username terlebih dahulu. Oke, kita masukkan yaitu admin 1, enter. Nah, untuk passwordnya itu admin 1 juga ya teman-teman. Admin 1, enter. Admin 1, admin 1. Oke, ini kita sudah masuk kepada routernya. Sekarang kita akan masuk ke menu privilege-nya. Oke, ini apa? Yaitu komennya sekolahan.id. Oke. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa sekarang kita sudah masuk ke menu privilege. Gitu ya untuk mengkonfigurasi telnet dengan username-nya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita kan sudah mengkonfigurasi telnet dengan username-nya. Sekarang kita akan konfigurasi SSH-nya. Pertama kita masuk kepada routernya terlebih dahulu. Lalu kita CLI, ke menu privilege, lalu masukkan passwordnya sekolahan.id, enter. Sekolahan.id, enter. Oke, lalu kita masuk ke menu global configuration. Oke, sudah. Di sini untuk konfigurasinya pertama kita membutuhkan kunci. Namun sebelum membutuhkan kunci kita masukkan hostname-nya terlebih dahulu. Karena kalau router ini itu sudah banyak yang memakai, jadi kita harus ganti nama atau hostname. Hostname-nya kita ganti nama menjadi sekolahan. Oke, enter. Setelah itu kita bikin domain name-nya agar kita bisa mendapatkan kuncinya. IP domain name. Misalkan di sini namanya sekolahan.id.com. Enter. Oke, kita langsung saja crypto key generate RSA. Oke. Nah, di sini kita enter terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, di sini kita harus memasukkan how many bits in the modus. Nah, untuk by default-nya kita disarankan memakai 1024. Oke. 1024 atau 1024. Lalu enter. Nah, setelah itu kita mendapatkan key-nya atau kuncinya, lalu kita konfigurasi transport input-nya. Oke, lalu len VTY 0 sampai 2. Artinya yang bisa masuk secara bersamaan ada 3 orang ya teman-teman, 0, 1, dan 2. Oke, setelah itu transport input SSH karena kita akan mengkonfigurasi SSH. Oke, enter. Gitu ya teman-teman untuk mengkonfigurasi SSH-nya, yaitu pertama kita masukkan hostname-nya terlebih dahulu, lalu IP domain, lalu crypto, oke. Langsung masukkan ini 1024. Setelah itu len VTY dan yang terakhir transport input SSH. Gitu ya teman-teman untuk konfigurasi SSH-nya. Oke, kita langsung saja untuk pengujiannya. Kita exit terlebih dahulu.
Misalkan di sini kita memakai PC sebelah saja. Enter. Lalu ke desktop, ke yang Internet SSH. Kita pilih connection type-nya yang SSH. Lalu masukkan hostname atau IP address-nya kita memakai yang 30 aja. 30.30.30.1. Nah, untuk username yang pas tadi aja yang kita sudah konfigurasikan, yaitu admin 1. Connect. Kita masukkan passwordnya admin 1. Enter. Oke. Kita sudah masuk pada routernya. Kita masuk ke menu privilege terlebih dahulu. Enable. Lalu kita masukkan passwordnya admin 1. Enter. Admin 1. Oh, sekolahan.id. Maaf. Enable sekolahan.id. Oke, kita sudah masuk ke menu privilege. Lalu kita ke menu global configuration. Oke, sudah ya teman-teman. Di sini kita sekarang sudah bisa konfigurasi. Gitu ya untuk konfigurasi SSH-nya. Pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya konfigurasi IP pada switch-switchnya ya teman-teman. Jadi di switch ini juga mempunyai IP ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan konfigurasi IP address pada switch. Oke, kita masuk pada switch 1 teman-teman. Lalu ke tab CLI, lalu ke menu privilege, lalu ke menu global configuration. Lalu di sini kita ketikkan komanya yaitu interface VLAN 10. Nah, VLAN 10 ini bebas ya teman-teman. Di sini misalkan mau VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 60 bebas ya teman-teman. Namun sekarang kita akan memakai VLAN 10 terlebih dahulu. Oke. Lalu enter. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya. IP address 10.10.10. Nah, untuk angka terakhirnya ini bebas ya teman-teman. Misalkan di sini kita mau memakai 88. Lalu jangan lupa subnet masnya 255.255.255.0. Enter. Oke, di sini switch-nya membutuhkan gateway-nya agar bisa saling komunikasi antar PC. Oke, cara memasukkan IP gateway-nya yaitu komennya yaitu IP default gateway gateway. Nah, di sini kita masukkan IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Enter. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Begitu ya teman-teman untuk mengkonfigurasi IP address pada switch-nya. Kita coba juga misalkan di VLAN 20. Interface VLAN 20. Enter. Lalu masukkan IP address 20.20.20.88. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu IP default router. Lalu masukkan IP gateway-nya 20.20.20.1. Enter. Maaf teman-teman, bukan default router tapi default gateway ya. Maaf ya teman-teman, salah. IP default gateway. Karena di sini kita akan masukkan IP gateway. Oke, 20.20.20.1. Enter. Oh, ada yang tipe ya teman-teman. IP default. Enter. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba melihat apakah sudah masuk atau belum. Do show IP interface brief. Spasi. Nah, teman-teman bisa dilihat ya bahwa ini sekarang sudah up ya teman-teman. VLAN 10 IP-nya 10.10.10.88 apa namanya? Statusnya up. Lalu VLAN 20 IP-nya 20.20.20.88.
statusnya juga up. Oke, gitu ya teman-teman untuk konfigurasi IP address-nya. Nah, pada video selanjutnya kita coba konfigurasi SSH untuk switch. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan konfigurasi SSH pada switch-nya. Oke, kita masuk terlebih dahulu pada switch, tab CLI, menu privilege, lalu ke menu global configuration. Nah teman-teman, untuk konfigurasinya sama ya teman-teman, crypto kgenerate RSA. Namun sebelum memasukkan komen crypto kgenerate RSA, kita setting terlebih dahulu hostname dan juga domain name-nya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Hostname, misalkan di sini namanya SW sekolahan. Oke, enter. Lalu sekarang setting IP domainnya, domain name sw sekolahan.id.com, enter. Nah sekarang kita baru menggunakan komen crypto kgenerate RSA, enter. Lalu di sini masukkan 1024, enter. Nah, selesai. Sekarang kita sudah mendapatkan key-nya. Kali ini kita setting dulu username dan passwordnya. Oke, username. Misalkan di sini namanya admin2. Lalu passwordnya admin2 juga ya, teman-teman. Oke, enter. Lalu kita konfigurasi VTY-nya. Lain VTY 0/2, enter. Lalu setelah itu transport input SSH, karena kita akan konfigurasi SSH pada switch-nya, enter. Lalu login lokal, enter. Oke, sudah selesai. Itu adalah konfigurasi SSH pada switch-nya. Kita coba konfigurasi SSH pada PC berapa ini? PC 13. Oke, ke desktop, lalu di sini ke telnet. Ini kalau kita setting SSH, hostname-nya atau IP address-nya 10.10.10.1, lalu di sini username-nya yaitu kok 10.10.10.88. Lalu di sini username-nya yaitu admin2. Lalu connect. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri bahwa kita sudah masuk kepada SSH-nya switch. Oke, kita masukkan passwordnya terlebih dahulu, admin2, enter. Admin2, enter. Oke, kita masuk ke menu privilege. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa sekarang kita belum setting enable secret-nya pada passwordnya tuh. No password set. Kita akan setting dulu enable secret-nya pada switch-nya. Oke. Kita exit terlebih dahulu. Exit terlebih dahulu saja. Oke. Lalu enable secret. Misalkan enable secret-nya yaitu sekolahan.id. Enter. Oke, kita coba pada PC 14. Kita coba desktop telnet SSH. Oke, 10.10.10.88. Lalu username-nya admin2. Lalu connect. Oke, kita yes terlebih dahulu. Ini belum di close. Close terlebih dahulu. Oke, telnet SSH 10.10.10.88. Lalu username-nya admin2. Lalu connect. Kalau masih tidak bisa, kita coba PC 13. Kita coba PC 13 saja. Oke. Telnet SSH. Oke, di sini username 10.88.
Lalu username-nya admin 2. Lalu connect. Nah, sini kita masukkan passwordnya admin 2. Enter. Lalu ke menu privilege. Lalu sini passwordnya itu sekolahan.id. Enter. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke menu privilege. Nah, begitu ya teman-teman untuk konfigurasi SSH pada switch-nya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.